Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masih semangat ya? Semangat untuk apa? Semangat belajar, semangat menuntut ilmu, dan semangat untuk mengetahui hal-hal yang baru. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang pembelajaran tematik kelas 4, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Dengan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang gagasan pokok. Gagasan pokok di dalam paragraf selalu berdampingan atau beriringan dengan gagasan pendukung. Artinya, di dalam gagasan pokok itu pasti terdapat gagasan pendukung. Pasti kalian sudah sering membaca buku ya di rumah, membaca buku dongeng, buku cerita, majalah, koran, dan tentunya kalian pasti membaca buku pelajaran di rumahnya masing-masing. Di dalam buku yang kalian baca semua itu pasti ada yang namanya paragraf. Paragraf dikatakan sempurna itu apabila ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian pasti bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Andaikan di setiap paragraf terdapat 5 kalimat, satu akan menjadi gagasan pokok dan yang lain akan menjadi gagasan pendukung. Perlu diingat ya anak-anak, dalam satu paragraf terdapat hanya satu gagasan pokok dan yang lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Nah anak-anak, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ada yang tahu nggak? Kalau belum tahu, Bapak jelaskan. Oke, yang dimaksud dengan gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Dan biasanya gagasan pokok itu hanya terletak di awal atau tengah atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Gagasan pendukung juga disebut dengan gagasan penjelas, di mana fungsinya menunjukkan gagasan pokok. Jadi, fungsi dari gagasan pendukung sendiri itu sebagai gagasan penjelas, di mana fungsinya itu menjelaskan gagasan pokok. Oke, perhatikan teks tersebut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang
yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, dari teks di atas tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang akan menjadi gagasan pendukung. Cara kita menentukan gagasan pokok, kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama dari teks tersebut adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik di Kampung Babakan. Untuk menilai mana yang menjadi gagasan pendukung itu dari setelah yang kita temukan dari gagasan pokok. Di antaranya yang menjadi gagasan pendukung di teks yang tadi, yang di atas tadi adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari gagasan pokok di dalam paragraf dan gagasan pendukung. Jadi sampai saat ini apakah masih ada yang belum paham mengenai gagasan pokok itu apa? Saya kira sudah semuanya ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.